yang pertama itu bagaimana gigi dan mulut yang sehat. Kalau gigi sehat pastinya yang tidak perlu warna berwarna gitu ya Pak. Terus kalau gusinya itu warnanya pink dan merah. Kalau dia merah itu artinya ada peradangan. Kalau ada peradangan berarti ada bakteri atau infeksi-infeksi di sekitar gigi gitu. Yang akibatnya jaringan-jaringan lunak di sampingnya itu mengeluarkan banyak darah di pembuluhnya, dia bisa melawan. Ini kalau cuma peradangan biasa itu giginya masih tetap di tempat. Tapi kalau peradangannya sudah mulai mendarat, itu membuat tulangnya juga turun. Akhirnya fungsinya turun ya. Bisa sakit itu Pak ya? Iya bisa. Dia jadi sensitif. Iya. Misalnya ngilu gitu ya. Karena daerah yang dilindungi emal ini itu kan hanya sampai sini. Iya. Nah kalau ini kebuka ya ini jadi. Terus lidahnya Pak, lidah ini salah satu indikator kesehatan juga. Jadi dari lidah itu kita tahu, oh ini seseorang tuh kira-kira ada gangguan apa gitu. Jadi lidah yang sehat itu warna pink. Kalau yang warna merah sama, berarti dia ada inflamasi atau peradangan. Gitu. Atau dia ada infeksi kan, ada infeksi akhirnya dia melakukan perlindungan gitu. Kalau kayak punya saya apa Mbak ya? Gitu Pak. Agak putih ya Pak. Nah itu Pak. Bisa ini kalau warna putih atau bisa lapisan putih. Ada dua kan. Nah kalau lapisan putih itu bisa dikerok atau enggak? Kalau bisa dikerok berarti itu kemungkinan infeksi jamur. Nah itu yang penting dibersihkan aja terus Pak. Tapi kalau misalnya warna putih, caranya gimana? disikat dulu apa? Belakangnya itu? Iya, pakai atau kalau misalnya belakangnya itu nggak ada, pakai sikatnya nggak apa-apa. Oh gitu. Ya kalau disikat itu ikut Mbak. Nah, nanti kalau lapisannya itu tebal banget Bapak, terus mulai sakit, itu bisa diresepkan obat anti jamur. Gitu, tapi periksa dulu kira-kira kita tahu nggak. Terus tadi kan ada banyak celah-celahnya gitu iya. Pak. Ini mulai kecil punya saya seperti itu. Nah itu ini Pak. turunan Bapak, apa? Itu kongenital. Saya juga kenapa kok pecah-pecah gitu Pak? Itu setiap orang punya bentuk lidah masing-masing. Oh nah, gitu. Itu enggak bahaya Bapak. Tak pikir punya lain apa punya kesaktian saya gitu. Gak apa-apa Pak. Cuma kekurangannya kalau ada celah-celah itu Pak, pembersihannya harus lebih telaten. Karena dia jadi ada tempat. Rongga-rongga itu ya. Itu kalau untuk orang-orang yang memang dari kongenital dari lahir ada itu, dia harus lebih perhatian sama lidahnya. Karena mudah ini, mudah ada lapisan ini. Kemudian kalau yang warna kuning itu biasanya orang hepatitis. Dia selain mata, kita bisa lihat di lidah juga. Gitu. Selain di kulit. Jadi minyak saya putih ya? Iya putih kalau nggak sama. Kalau biru berarti ginjal. Kalau putih tadi apa? Dehidrasi, infeksi jamur atau flu. Nah biasanya orang-orang yang imunnya turun itu muncul ini Pak, warna putih ini. Tapi ada dua, dia apakah memang turun karena imunnya atau karena jarang dibersihkan gitu. Kemudian kalau nggak pernah Mbak, tapi pikir kalau lidah ya udah gitu aja nggak usah dibersihkan. Ya lidah harus disikat juga Pak. Ya. Terus karena lidah itu permukaannya nggak yang rata gitu Pak. Lidah kan ada yang gini-gini itu. Terus merah cerah itu gangguan jantung atau darah. Kalau ungu paru-paru gitu. Terus kalau abu-abu ini pencernaan, entah dia lapisan atau dia warna itu biasanya dengan pencernaan. Biasanya kalau lapisan abu-abu berarti dia mungkin ada masalah gastritis itu mah itu Pak. Terus kalau lapisan kuning ini infeksi juga, tapi infeksinya biasanya infeksi bakteri, bukan jamur. Terus kalau pencernaan, kalau coklat dan Pak. Terus ini, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut? Karena pertama tempat penyebaran infeksi. Gigi itu kan daerah yang paling keras di manusia, lebih keras dari tulang. Nah tapi kalau ini sudah dijebol, dia juga bisa masuk gitu. Nah itu kemana-mana. Nah biasanya kesehatan gigi dan mulut yang buruk itu meningkatkan risiko penyakit jantung 2 hingga 3 kali.
psikologi. Kalau kita sehat, kita lebih percaya diri Iya. untuk berekspresi. Betul. Kemudian nutrisi. Kalau gigi mulutnya sehat, itu variasi makanannya banyak. Dan dia bisa meningkatkan nafsu makan dan sebagainya. Sebenarnya penyerapan nutrisi itu juga dibantu. Kenapa? Karena pencernaan sudah mulai dari sini. Kan nanti juga menyenangkan untuk maunya 30 kali ya Pak? Iya, iya. Nah itu sebenarnya karena ada saliva, ada air liur. Nah air liur itu membantu memecah-mecah makanan, jadi mudah diserap di usus. Kemudian untuk berbicara, ini terutama gigi depan. Karena untuk bilang S, untuk bilang L, dan sebagainya itu butuh gigi depan. Kemudian apa saja gangguan kesehatan di dalam pada sariawan, semua secara masyarakat secara umum mengatakan kalau ada kayak luka gitu bilangnya sariawan gitu. Padahal sebenarnya ada macam-macam. Apakah itu sariawannya kecil atau besar, banyak atau seperti apa gitu. Kemudian lubang ini kan kecil nih Pak. Iya. Nah, ini kenapa kok dia kelihatan kecil? Karena kan saya sudah bilang tadi ini daerah yang paling keras. Bakteri itu susah kalau mau merusak yang keras. Akhirnya dia hanya buka kecil dikit aja. Tapi lama-lama Ya, besar ya. akhirnya di dalamnya baru besar. Iya. Karena semakin lama kan dia semakin lunak. Kemudian perubahan warna. Nah, kalau perubahan warna kan ini bisa dilihat contohnya ya Pak. Iya. Kalau ini itu artinya giginya mati. Oh, Tapi, seperti itu ya. Tapi biasanya ini matinya karena kebentur atau kecelakaan gitu. Nah kalau yang seperti ini itu matinya steril, nggak ada bakteri, nggak apa-apa. Cuman kalau public figure biasanya mau warnanya sama gitu. Kemudian di lidah seperti tadi bisa dilihat ada perubahan warna. Kemudian ada gusi bengkak. Ini biasanya berhubungan sama apa? Kalau kita ada yang keras-keras kuning itu Pak, Apa ya? yang di sekitar gigi warnanya semakin kuning, ada yang jadi warna hijau, namanya karang gigi Pak. Oh, karang. Ya biasanya kalau ada karang giginya itu nanti giginya jadi bengkak karena karang giginya itu bakteri-bakterinya bengkak. Kemudian absces atau nanah ini biasanya ini bisa jadi dari gusinya, bisa jadi dari giginya. Kalau sudah seperti ini, kalau misalnya diperiksa berada dari giginya, berarti giginya juga mati. Tapi beda sama ini. Kalau ini kan matinya bersih steril. Kalau ini matinya infeksi. Harus dicabut gitu ya. Harus ya. Kalau memang berasal dari gigi harus dicabut. Yang penting itu ininya dikeluarin dulu. Oh, namanya itu ya. Iya. Kemudian perdarahan. Ya, ini kelanjutan dari bengkak. Karena kalau gusinya bengkak, pembuluh darahnya itu lebar-lebar. Karena lebar-lebar itu tipis. Jadi darahnya mudah keluar. Ini kalau perdarahan sendiri itu sebenarnya masih nggak apa-apa. Tapi kalau perdarahan yang nggak berhenti, yang ngocos itu yang bahaya. itu yang bahaya. Biasanya itu bisa jadi dari orang diabetes juga, karena kan kontrol gulanya kalau nggak terkontrol. Kemudian ini bagaimana cara mencegah gangguannya? Bisa pertama sikat gigi, kita lihat dari penggunaan pasta. Nah ini yang dewasa Pak, itu sebenarnya cukup sebesar biji jagung pasta giginya, nggak perlu sepanjang bulu Saya sikat. kira sepanjang bulu sikat itu. Iya biasanya kan kalau di Saya iklan gitu iklan Bang. itu kan Panjang sikat. iya Ya. betul, itu sebenarnya nggak perlu Bapak. Mungkin itu ada di iklan untuk biar pasta giginya segera habis. Jadi nggak perlu ya Pak. Nah kemudian posisi bulu sikatnya tuh miring dari arah gusi ke gigi, saya praktekkan dulu. Kasihan juga giginya copot. Iya. Iya, Bersih ya? tapi lebih bahaya ke gusinya. Oh, kalau begini ya. Iya, karena gusinya itu nanti Oh. Nah, kalau yang di sini itu bisa diginikan. Yang penting tuh dari gusinya. Kalau hanya gini aja, Ya, nanti gusinya enggak iya, kena. ya gusinya nggak kena dan dia akan kayak kedorong gitu. Akhirnya turun, nah itu. Ini harus sabar Pak. Iya, Pak. Ya, Saya aja tahu sekarang itu caranya sikat gigi seperti itu. iya, saya juga baru tahu waktu saya masuk fakultas ini Bapak. Aduh. Nah, ini Bapak biasanya kan kita semakin keras, semakin bersih, semakin mantap. Iya.
Nah, jangan Bapak, kenapa? Iya lama kadang saya Pak, Iya. sampai keluar darah Pak. Itu biasanya. Karena nyikatnya gini saya Pak. Oh gitu. Gini. Iya itu berarti Terus isinya jadi ini lagi bermasalah. nanti. Semakin lama semakin percaya diri, bersih gini pikirnya. Iya. Jadi jangan keras-keras Bapak, kenapa? Angkat Pak, kayaknya dikantongin kok. Ya, makasih Bapak. Karena itu apa di pasta gigi sendiri kan ada bahan abrasifnya. Jadi Iya. nggak perlu kosok itu nggak perlu, kasihan gusinya. Cuma pemakaian sikat gigi itu yang praktis itu berapa bulan atau Oh, 1 tahun berapa kali gantinya? 1 bulan ganti sekali. Oh ganti sekali. Apalagi kalau sudah mekar itu harus diganti. Biasanya kalau mekar itu artinya terlalu kencang makanya. Iya. Nah, itu busuk itu nggak perlu Bapak gitu ya. Karena sebenarnya kalau giginya sih kuat-kuat aja ya Pak. Iya. Kasihan gusinya. Kadang luka Pak. Iya. Terus kalau sikat gigi itu kan 2 kali nih Pak. Iya. Nah, 2 kali ya bisa 3 kali, tapi kalau lebih dari itu jangan karena ya bahan agresifnya itu. Kemudian ini tadi ya Pak yang depan. Iya untuk tadi. cara ikatnya ya. Iya, bagian dataran pengunyahan, oklusal macam mundur, ditongkel-tongkel. Nah ini Pak, lidahnya juga. Lidah itu Satu arah Mbak ya. Iya, satu Ke bawah gini ya. Iya, betul. Dan setelah selesai itu kumurnya cukup 2 kali. Oh gitu. Kalau 3 kali kandungan pasta giginya yang aktif untuk mencegah gigi berlubang itu hilang. Oh. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu. Yang penting dalam sekali kumur itu kanan, depan, kiri gitu. Kan biasanya cuma depan dan kiri. Iya. Nah kanan kiri. Kemudian mouthwash ini biasanya digunakan apalagi kalau bulan puasa nih Pak untuk mengurangi bau mulut dan Iya. sebagainya. Itu semacam ya. Listerin gitu. Iya. Tapi ini penggunaannya tidak boleh setiap hari, Iya. tidak boleh jangka waktu panjang. Karena biasanya ada antibakterinya. Antibakteri nggak apa-apa, cuman kalau jangka panjang bakterinya kan turun Pak di mulut, tapi nanti jamurnya jadi naik. Karena jamurnya naik nanti ini lidahnya jadi lapisan putih ini. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak itu lama-lama jadi nyeri. Mana tadi? Oh ini. Kemudian dental floss. Nah, untuk dental floss ini skillnya tuh perlu dilatih ya Pak. Iya. Jadi saya tapi fokusnya ke sikat gigi aja. Kalau ini sekedar ilmu aja. Kalau dental floss itu dia untuk membersihkan sela gigi. Nah, jadi nanti benang giginya tuh diambil sekitar 30 cm ya, sampai 45 cm. Terus diikatkannya di sini, dibunder-bunder. Nah, itu nanti baru diberikan di sini. Nah, nanti setiap ganti gigi digeser gitu, digeser. Dan ini bentuknya bentuk C gitu, jadi bentuk C naik turun. Nah ini perlu kesabaran dalam melatih keahlian ini. Iya. Itu skill tuh ya. Tapi kan ada yang dijual juga tuh ya Pak, yang bentuknya ada tusuk giginya. Iya. Nah kalau yang setelah saya perhatikan itu susah untuk dibentuk C seperti ini Bapak. Kan kalau ini kan dibentuk ke C kan mudah ya Pak. Ini digeser sini bentuk C naik turun mudah. Tapi kalau yang bentuknya ada tusuk giginya itu susah, akhirnya malah merusak gusinya jadi sering berdarah. Jadi saya sarankan kalau misalnya tertarik pakai benang gigi, pakainya yang benang aja. Juga kita itu diajarkan ya untuk tusuk gigi itu kurang baik. Iya. Jadi jangan pakai tusuk gigi. Kemudian periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Nah, berhubung sedang pandemi kan tidak bisa periksa. Iya. Nah, terus kapan kita bisa periksa? Kita harus tunda pemeriksaan kecuali kalau ada nyeri yang tak tertahankan itu. Kenapa kok bisa nyeri yang tak tertahankan? Itu artinya dia sudah masuk harus segera dibersihkan semuanya biar nggak kemana-mana. Kemudian ada gusi bengkak akibat infeksi yang nanah itu Bapak. Iya. Tapi bisa juga dia bengkak tapi nggak kelihatan nanahnya. Mungkin posisinya dalam atau bagaimana. Kemudian perdarahan tidak berhenti. Biasanya orang-orang yang mau
trauma di sini tuh maksudnya benturan. Jadi akibat benturan, kecelakaan, dia ada patah di tulang, wajah atau di gigi, itu harus ke dokter gigi. Kemudian kenapa harus ditunda selain itu? Karena bisa ditularkan melalui liur COVID itu ya. Jadi dikhawatirkan ketika proses perawatan kan kesemprot. Nah itu mencrot kemana-mana. Nah tapi kan kita karena ya ada nyeri sedikit, kadang muncul, kadang hilang dan sebagainya, harus bagaimana gitu. Nah kalau gigi berlubang bisa pakai air garam, bisa pakai bawang putih. Air garam itu cukup setengah sendok teh, dilarutkan sama segelas air hangat, dikumur-kumur, kumur-kumur dibuang. Kemudian kalau bawang putih itu 1 siung bawang putih dihaluskan, ditempel, tapi jangan ditekan. Kalau ditekan jerit, tempel aja. Terus kalau sariawan itu bisa pakai jeruk nipis, bisa pakai daun sirih gitu. Kalau selain ini biasanya Bapak gimana Pak? Kalau misalnya kayak udah sakit banget, belum bisa pergi atau kemana gitu. Saya pakai apa ya? Pakai Listerine loh. Kumur-kumur berarti ya? Iya. Jadi kenapa kok pakai kumur-kumur? Karena ada kandungan antibakteri di daun sirih juga ada. Ya cukup itu Pak, ada yang ingin ditanyakan? Ya cukup jelas lah. Cukup jelas nih Pak. Ya jadi tahu Mas, ada tidak tahu jadi tahu. Ini berarti kira-kira bisa dilakukan nih Pak? Insya Allah saya lakukan. Oke, siap.